Astagfirullahalazim. Ya ampun Bu Ibu, masih puasa nih. Siang-siang kok pada julit-julitan sih? Istighfar Bu, istighfar. Ada Besti. Assalamualaikum Besti. Sehat-sehat ya semua dan tetap lancar puasanya. Insya Allah. Oh ya Besti, adegan barusan pasti deh sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Julit-julitin saudara sendiri. Duh, jangan sampai kita kayak gitu ya Besti. Soalnya bukan apa-apa nih. Penyakit hati itu bisa menyerang kapan saja dan siapa saja. Iri, dengki, ria, hasad. Duh, jauh-jauh deh. Assalamualaikum Bro. Waalaikumsalam Mas. Mau kemana? Mau ke sana sih. Oh gitu. Mas dari mana? Dari klinik. Oh. Darah tinggi saya naik deh. Ternyata tensinya naik di sana. Naik Bang. Oh. Saya nggak suka aja Bang ngeliat si Bang Dodi beli mobil gitu ya, pengangguran, nggak ada pendapatan, musim pandemi. Nggak suka aja gitu ya? Iya. Bisa-bisanya gitu loh Pak. Iya, Kan heran ya Pak ya. Jadi Tetangga akhirnya pada badannya nggak nanya, enak. gitu, duitnya dari mana gitu kan. Iya deh ya. Iya ini, aduh pusing kepala saya Iya Pak. istirahat deh kayaknya. Iya, Perlu mari, istirahat Pak. deh ya. Iya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Masya Allah. Luar biasa ternyata ya. Ada orang bisa ngelihat orang lain yang beli AC rumahnya dingin, yang ngelihat malah hatinya panas. Banyak orang zaman kayak gitu sekarang mungkin ya, dan ya mudah-mudahan bukan kita lah ya. Tapi ada hal yang menarik di sini yang ingin saya ceritakan, bahwa ternyata kalau kita bicara tentang kesehatan dalam Islam, ternyata kesehatan dalam Islam itu kata kuncinya adalah bagaimana hati yang damai, hati yang tenang. Karena Nabi SAW jelaskan juga bahwa panglimanya kita atau rajanya tubuh kita ini adalah hatinya kita. Artinya apa? Emosi kita, perasaan kita, jiwa kita harus selalu dalam senantiasa dalam keadaan yang baik. Ya kalau mungkin naik turun itu biasalah, tapi kita memohon kepada Allah dalam keadaan yang baik selalu sehingga raga kita tidak tersiksa. Besti, saat menyebut atau membahas mengenai penyakit hati dalam perspektif Islam, biasanya yang dimaksud bukanlah penyakit hati jasmania seperti hepatitis, liver, sirosis, dan sebagainya. Dalam Islam, penyakit hati memiliki dua makna, yaitu kerusakan pandangan dan keinginan seseorang terhadap realita atau kebenaran yang ada di hadapannya. Secara fisik, penyakit hati jasmania terkait dengan organ liver pada tubuh manusia. Sedangkan penyakit hati yang sering diulas dalam sudut pandang Islami biasanya terkait dengan gangguan pada kalbu seseorang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalbu diartikan sebagai pangkal perasaan batin atau hati yang suci. Seseorang yang memiliki penyakit hati tidak melihat kebenaran sebagai kebenaran. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 125. Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surat itu bertambah kekafiran mereka. Di samping kekafirannya yang telah ada, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Emosi kan macam-macam. Bisa sedih, bisa bahagia, bisa cemburu, ya, bisa tertekan, bisa tidak dihargai, macam-macam. Seperti itu ternyata dari pengalaman saya pribadi, dan ternyata memang penelitian pun menunjukkan tentang itu ya, bahwa ternyata itu berpengaruh kepada raga seseorang. Dalam perspektif Islam, penyakit hati sering kali diidentikan dengan beberapa sifat buruk atau tingkah laku tercela. Nah, kalau emosi negatif ini sudah menguasai tubuh dan jiwa kita, bye-bye nih Besti. Karena efeknya tak hanya merusak kesehatan mental, tapi juga kesehatan jasmani kita. Jika emosi atau perasaan kamu bermasalah, dari sudut pandang medis biasanya lebih sering berefek pada kesehatan jantung. Ih, serem gak tuh? Emosi atau perasaan negatif yang berlebihan secara otomatis berdampak dengan meningkatnya kerja jantung. Akibatnya tekanan darah naik hingga kadar gula darah dalam tubuh juga bisa meningkat. Coba ingat-ingat yang sering deredak terus gula darahnya gampang naik. Cek deh emosinya, jangan marah-marah, suuzon atau ngebatin terus ya.
Saya pribadi lebih berpendapat seperti itu ya. Jadi bahwa kolbu yang dimaksudkan Rasulullah itu adalah di jantung ya, atau mungkin bagian dari jantung. Dan memang yang kalau saya baca dari beberapa pandangan para ahli ilmu atau mungkin ulama-ulama juga seperti itu. Karena memang jantung adalah organ yang sangat sensitif dengan emosi atau perasaan. Dalam konsep kesehatan Islam yang tertulis lewat hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ingatlah, dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, maka akan baiklah seluruh tubuhnya. Tetapi bila rusak, niscaya akan rusak pula seluruh tubuhnya. Segumpal daging itu bernama kolbu." Kalau kita belajar atau mungkin kita mengambil pelajaran dari berbagai konsep pengobatan ya, tentunya di luar yang ada saat ini konsep pengobatan modern, kita lihat dari natural yang mungkin tradisional segala macam, itu memang boleh dibilang 80% ya kesehatan seseorang itu sangat bergantung dari emosinya. Jadi ketika dia tidak menjaga emosinya, maka kalau boleh saya katakan akan sedikit sekali manfaat yang dia dapatkan dari katakanlah pola hidup sehat. Tuh, catet ya Besti, 80% kesehatan jiwa raga kamu dipengaruhi emosi. Jadi, misalnya secara jasmani kamu sehat walafiat, tapi karena sering cemas, sering takut, sering marah, itu semua akan langsung mempengaruhi fisik tubuh loh. Jika kamu sudah menjaga pola hidup sehat dengan berolahraga, makan makanan sehat, semuanya jadi tidak maksimal jika kamu masih memiliki penyakit hati. Subhanallah. Dalam Islam, sejatinya fungsi utama hati atau kolbu adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat zikir dan amalan-amalan baik lainnya, insya Allah hati kita akan terjaga dari segala macam emosi negatif. Bahkan nih, kalau nggak hati-hati, emosi negatif bisa sangat menular loh Besti. Ibu hamil saja misalkan ya, yang mana ibu tersebut saat hamilnya dia merasa tertekan, sedih misalkan seperti itu ternyata anak yang dikandungnya itu akan memiliki imunitas yang lemah. Itu salah satu buktinya bahwa memang emosi itu sangat erat kaitannya dengan imunitas, bahkan ketahanan fisik dari tubuh seseorang. Besti, dari sekian banyaknya penyakit hati, sombong, ria, dan hasad menjadi 3 utama yang perlu kita waspadai. Kesombongan sering gak nampak, tapi akibatnya bisa menimbulkan penyakit hati lain yang juga berbahaya, yaitu takabur. Seseorang yang sudah takabur akan merasa dirinya yang paling besar dan paling sempurna hingga dengan mudahnya merendahkan orang lain. Besti, ria dan hasad juga menjadi pokok penyakit hati yang gak kalah berbahaya. Ria terjadi jika seseorang berbuat amal soleh namun berharap pujian. Penyakit ria mengesampingkan Allah sebagai tujuan dari setiap amal soleh yang dilakukan. Ria tergolong sebagai dosa syirik atau menyekutukan Allah. Nauzubillahi min dzalik. Sedangkan hasad terjadi di mana seseorang gak akan menyukai kebaikan yang diperoleh oleh orang lain. Dari sifat hasad bisa menimbulkan penyakit lainnya seperti ghibah, bahkan fitnah. Subhanallah. Begitu berbahayanya ya Besti. Nah, ternyata memang Rasulullah SAW dan Al-Quran sendiri juga menjelaskan tentang obat hati ya, obat penyakit hati. Salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran. Bahkan Allah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa Al-Quran itu adalah penyembuh ya bagi orang-orang yang mengimaninya, penyembuh penyakit yang ada di dalam diri atau dada seseorang. Salah satu penyakit hati. Besti, Islam meyakinkan bahwa segala penyakit pasti ada obatnya. Dalam Al-Quran Surat Yunus ayat ke-57, Allah berfirman, "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman." Membersihkan hati dari segala emosi negatif mau tidak mau harus kita lakukan setiap saat. Beberapa cara diantaranya adalah dengan mendekatkan diri pada Al-Quran. Sering membaca Al-Quran dan meresapi maknanya,
mendirikan sholat malam, berkumpul dengan orang soleh, perbanyak berpuasa, dan memperpanjang zikir malam. Ketika seseorang mendoakan, contoh mungkin saya ingin bisa punya rezeki seperti si A yang kayanya luar biasa. Kita tinggal doakan, ya Allah berkahi rezeki A, tambahkan rezekinya, ya mudahkan usahanya, luaskan kata rezekinya. Maka ketika kita mengucapkan kata-kata itu atau kalimat doa itu, malaikat juga mengatakan engkau pun seperti yang engkau doakan. Indah betul, ya, luar biasa.